Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naliza Permatasari dari kelas 5A Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memberikan tentang pengantar pemrograman berbasis web. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada internet. International networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Yang kedua, interconnected networking, di mana sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi kesimpulannya, internet merupakan kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lainnya. Selanjutnya ada pemrograman berbasis web, di mana ini merupakan proses pembuatan sebuah program komputer yang berdasarkan pada halaman situs yang menampilkan berbagai informasi berbentuk teks, gambar, audio, video, dan animasi melalui protokol hypertext. Selanjutnya yaitu ada web server, di mana ini merupakan sebuah software yang memberikan layanan berupa data yang memiliki fungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Protokol merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Di sini juga ada TCP atau IP. Transmission Control Protocol Internet Protocol. Nah, merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Selanjutnya ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, di mana ini merupakan protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Nah, protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Selanjutnya yaitu ada URL, di mana ini kemampuan psikomotor berkaitan dengan keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota, digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Jadi dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi. Yang kedua ada nama komputer di mana informasi tersebut berada. Dan yang terakhir ada jalur atau patch serta nama file dari suatu informasi. Selanjutnya yaitu ada protokol transfer. Adalah protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Berikut beberapa protokol transfer. Yang pertama yaitu ada HTTP. Ini merupakan protokol standar untuk suatu dokumen web. Yang kedua ada FTP, yang digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Yang ketiga ada Gopher. Ini digunakan untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Yang keempat ada News NTP, di mana ini digunakan untuk mendistribusikan berita tadi di Usenet. Usenet adalah suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut dengan newsgroups. Yang terakhir ada telnet, di mana ini digunakan untuk login ke suatu server komputer. Selanjutnya ada DNS, Domain Name System.
merupakan suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet, atau bisa juga dikatakan suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Selanjutnya yaitu ada homepage. Yang pertama yaitu website atau situs web, merupakan alamat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Yang kedua yaitu ada web page atau halaman web, merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dengan bentuk file. Dalam web page tersimpan sebagai informasi dan link yang menghubungkan suatu informasi ke informasi lain, baik itu dalam page yang sama ataupun web page lain pada website yang berbeda. Yang terakhir yaitu ada homepage, di mana ini merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi ataupun pribadi. Ada server dan klien. Di dalam dunia internet selalu terdapat dua sisi yang saling mendukung, yaitu yang pertama ada server, yang kedua ada klien. Server merupakan penyedia sebagai layanan termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Sedangkan klien ini bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Selanjutnya yaitu ada web browser, di mana berjalan pada komputer user. Ini merupakan tool untuk melakukan navigasi di web, menampilkan dokumen web, dan lain-lain. Contohnya yang pertama ada Microsoft Internet Explorer, yang kedua ada Netscape Navigator, yang ketiga ada Opera, yang keempat ada Conqueror, yang kelima ada Linux. Nah, yang terakhir ada server-side programming, di mana ini merupakan web server yang melakukan parse dan eksekusi sehingga skrip embedded dalam halaman web. Contohnya CGI atau Core, ASP, JSP, PHP, dan CFM. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.